A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abah kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita belajar lagi sama-sama di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Di pagi yang penuh berkah ini kita berdoa sama Allah, minta sama-sama semoga banyak kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita sama-sama di pagi ini. Karena hari ini judulnya adalah Indonesia Bahagiakan Santri. Sebagaimana tadi malam saya sampaikan sama abang kakak yang bunda semua, ada orang yang masuk surga karena lalat, masuk surga karena lalat. Tapi ada juga yang masuk neraka karena lalat. Ada sebagian yang saya yakin sudah pernah dengar cerita ini. Ada yang masuk surga karena apa? Lalat. Tapi ada yang masuk neraka juga karena lalat. Gimana ceritanya ya, Man? Jadi satu hari ada orang di sebuah kes yang itu baterainya habis. Ini kedengaran enggak? Enggak gitu. Jadi di suatu tempat ada daerah yang kalau masuk ke situ dan lewat situ harus ngasih sesajen. Orang pertama lewat, terus dia bilang gini, Pak, Bapak tidak boleh lewat sini kecuali harus ngasih sesajen. Apa sesajennya? Ya apapun lah, mau sapi, mau kerbau, mau kambing. Saya tidak punya, kata dia. Ya kalau gitu lalat pun tidak apa-apa. Kalau lalat boleh lah, kata dia. Dia kasih lah lalat, 1 ekor lalat. Lalu dia bilang, wahai tuan atau penjaga tempat ini sesajen untukmu, saya kasih lalat. Kau boleh lewat, kata dia. Lewat aja. Lalu orang kedua dikasih, suaranya kecilkan sedikit, besar sekali nih bang, tak tolong bang, sedikit ya. Nanti saya ngangkat suara bertaburan nanti kursi ini. Kecilkan sedikit. Cash ya, bukan cek, karena cek tak kedengaran. Ini kedengaran suaranya? Jangan kita bilang enggak gitu. Jadi orang yang kedua ini yang diminta untuk ditanya, kau tak boleh lewat. Kalau mau lewat harus ngasih sesajen. Apa sesajennya? Dia bilang, apapun. Tadi ada orang lewat sini sebelumnya, dia ngasih lalat. Kalau saya tidak mau ngasih, kata dia, ngapur. Ya kalau kau tidak mau ngasih, kau dibunuh. Tidak boleh yang lain? Tidak boleh. Ya udah, tidak apa-apa. Daripada nyawa kau hilang, lebih bagus kau kasih saja. Cuma lalat, bah, kata yang ngasih ini. Dia bilang, tidak, aku tidak mau. Cuma lalat. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau mengganti Allah dengan apapun. Akhirnya orang ini dibunuh. Orang-orang tuh pada ngomong, cuma lalat, ya bah, tidak mau. Gitu kira-kira apa? Masa mau mati hanya gara-gara beneran lalat gini? Akhirnya dibunuh lah, dibawa pancung. Karena memang tidak mau dia. Aku tidak mau ngasih sesajen dengan apapun, tidak ada kompromi. Akhirnya dipotong pancung sama orang ini dan meninggal dunia. Apa kata baginda Rasulullah? Yang pertama tadi masuk neraka karena lalat. Orang kedua masuk surga karena lalat juga. Bisa dipahami kira-kira? Kalau udah bisa, dah habis ini kita balik ya. Apa maksudnya? Cerita yang mana? Syirik. Ada lagi?
kemiskinan. Ada lagi? Tauhid. Minimal kita tuh pura-pura mikir gitu loh. Atau udah tak bisa mikir dah, banyak yang dipikirkan ya. Banyak masalah, banyak apa. Muka-muka layamutu walayah ya. Coba dulu lah. Tidak bermutu karena kurang biaya. Oh, belum ada yang paham ya. Kalau seingat saya sudah pernah sampaikan ini dan udah pernah kasih penjelasannya. Oh, yang tahu-tahu ini tidak mau ngomong ya, tawadu ya, takut apa bahasanya tuh, takut ria. Apa kira-kira Abang Kakak? Ada nggak? Ikut saya ya. Kejadiannya sama, dampaknya beda. Indonesia bahagiakan santri, dalam kurung lalat. Apa? Indonesia bahagiakan santri, dalam kurung ada yang masuk surga gara-gara. Ayo lanjutkan. Bertuah yang mau kita tak paham. Tadi lo udah saya kasih ke dalam kurung. Indonesia masuk surga. Indonesia bahagiakan santri, masuk gara-gara. Seberapa berat masalah kita nih? Sampai mikir dah tak bisa dah ya. Tak mampu dah mikir. Ini acara, ini event, ya kan? Kan ngurus santri, memuliakan santri. Ini banyak yang dengan izin Allah insya Allah bisa masuk surga lewat acara ini. Ada lapangan pekerjaan, ada sound system yang disewa, ada tukang terop yang dapat orderan, ada yang dapat orderan kursi, ada yang dapat orderan catering, ada yang dapat orderan karpet, ada yang dapat macam-macam. Ada yang dengar, ada anak yatim, saya mau nyumbang dong makan, peluang surga. Ada yang minjamkan mobil, ada yang berkhidmat dengan tenaga, ada yang ngawal ustadz, ngawal ayaman. Untung masuk WC tak dikawal. Sempat tadi masuk WC dikawal, bongkar gak saya kan? Ini saya pegang handphonenya takut terbang ya Abang Kakak ya. Sempat terbalik dia. Ada banyak peluang masuk surga Abang Kakak. Maka tadi saya cerita lalat. Ini kisah mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Jauh-jauh dari Batam, jauh-jauh dari Kediri, ngapain ke situ? Jauh-jauh dari Jogja, jauh-jauh dari Jakarta. Siapapun abang-abang, kakak-kakak yang hari ini Allah takdirkan jalan ya. Kenapa Yaman selalu mengingatkan tentang niat? Kenapa Ayaman mengingatkan tentang niat? Niat inilah yang paling menentukan Allah. Bukan berarti kita berhenti, bukan berarti kita tak berbuat sama sekali. Adalah daripada nanti salah niat, mendingan tak usah ngapa-ngapa. Itu bodoh juga namanya. Odoale apa? Nah, jangan apa kakak, terus berbuat. Nanti ikhlasnya sambil jalan. Nah, Ayaman, gimana caranya ngelihat niat itu benar atau enggak? Paling mudah cara melihat niat itu benar atau enggak, nanti saat sedang sepi, sedang sendiri. Itu salah satunya. Apakah saat sepi, saat sendiri dia masih berbuat baik, masih melakukan kebaikan yang sama? Karena Abang Kakak, bukan kau sepintar apa, sehebat apa, tapi seberapa banyak urusan-urusan yang sudah kau selesaikan atau kita selesaikan dari apa yang kita ucapkan. Saya mau bikin ini, udah dikerjakan belum? Selesai tak benda tuh? Kalau bicara ide konsep, semua orang punya ide konsep, betul tak?
Orang tuh dinilai omongannya, kualitasnya. Oh, dia mau bikin ini, dikerjakannya enggak betul-betul. Tengok, ada enggak hasilnya. 5 tahun yang lalu dia ngomong apa, sekarang ngomong apa. Berubah-ubah, pindah-pindah, itu betul loncat. Maka saya bilang, tengok paskas ini gampang gitu. Bukan siapa yang paling hebat, siapa yang paling pintar, siapa yang bertahan lebih lama. Bukan tentang pintar-pintaran. Ini bukan tentang hebat-hebatan. Ini bukan tentang keren-kerenan. Ini tentang melawan ego, merobohkan ego, istiqomah, tambah baik nak kita di sini. Interaksi sama penghafal Quran, kitanya makin dekat nak sama Quran. Maka tadi SOP baca Quran itu 3. Catat baik-baik ya kita ya, jangan salah-salah lagi. Ya Allah, ya catat. Beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam kurung tilawah, talayatlu. Kalau idgham dibaca idgham, ikhfa dibaca ikhfa, izhar dibaca izhar. Jangan terbalik-balik. Jangan yang pendek dipanjangkan, jangan yang panjang dipendekkan. Baca sesuai dengan harokatnya. Itu namanya tilawah. Makanya MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Karena yang diperlombakan adalah tilawahnya, cara bacanya. Tilawah. Alif lam mim. Itu cara bacanya. Bukan alama. Kan tulisannya alif lam. Hurufnya gitu kan. Bacanya bisa aja orang bilang alama. Nomor 1 membaca dalam huruf tilawah. Yang kedua, ya Allah beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar dalam huruf tadabbur. Wah, yang kedua ini ngeri abang kakak. Kenapa ngeri ayaman? Karena tadabbur itu ancamannya hati yang keras. Afala yatadabbarunal Quran ab ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau merenungi, memahami, mentadaburi isi-isi Al-Quran ini? Atau jangan-jangan nanti mereka udah keras? Kemarin saya singgah di perjalanan dari Ketapang menuju ke Kayong, singgah di masjid. Masjidnya namanya Nurul Huda. Namanya Nurul Cahaya Hidayah. Bang Edi langsung nyampiri saya. Ustaz, Masya Allah, tak ada yang kebetulan nih. Ini pengurus masjid nih, pamannya Prio Baitul Mal Ketapang, minta Ustadz ceramah di sini. Saya bilang, kata Bang Edi, saya tak berani janji. Tapi Allah takdirkan Ustadz sampai ke masjid ini, walaupun cuma mampir sebentar. Dia minta tablik akbar ini itu saya tak berani ya Ustadz. Masya Allah, saya bilang. Akhirnya kita berfoto dan silaturahim bertemu. Maunya saya datang, kata Bang Edi, Ustaz udah gak ngisi-ngisi lagi. Tapi Allah takdirkan kita mampir pas sholat asar di masjid itu. Itu satu. Kejadian kedua adalah saya nengok plat mobilnya Pak Soleh 1664 Go. Saya bilang, kayaknya ayat ini gak asing lah saya nengoknya. Saya buka Quran, isinya tuh tentang Allah menjelaskan sesuatu yang sedang kamu perselisihkan dan seterusnya gitu. Qadarullah, kami di dalam mobil tuh tadi sepanjang jalan dari Ketapang ke Kayong itu, abang kita yang bawa mobil itu nanya sama saya, Ustaz saya ini bingung, ada sesuatu begini, harusnya gimana Ustaz, baiknya gimana? Saya jelaskan lah, gini bang. Masya Allah Ustaz, udah banyak orang saya tanya tentang ini, tapi baru ini dapat jawabannya begini. Dalam hati saya, oh ini cara Allah nyuruh saya naik mobil 1664 GO. Tugasnya orang-orang yang tidak ngerti Abang Kakak akan anggap itu kebetulan biasa. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Abang Kakak buka surat 659, coba buka. Di sini banyak yang sudah Qurannya di luar kepala kan? Betul nggak? Saking di luar kepala itu tak ada, disimpan di dalam. 659. Saya tak percaya dengan yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Dunia ini tidak ada yang kebetulan. Daun jatuh tuh Allah tahu.
Apalagi kita makan apa, ya? Tadi malam siapa yang makan rajungan sampai 2 biji, 3 biji, itu Allah tahu tuh. Ada yang sampai pindah-pindah tempat duduknya kan, wah masih dalam baskom gitu. Saya sih dengar, cuma pura-pura tak dengar ya. Jatah saya pun kena angkut gak, budak-budak emang agak. Udah lah anak dia apa kan lah, resiko lah, nama gak anak-anak kan. Ayah tuh kan ngalah lah. Antara ayah ngalah sama anak tak tahu diri itu kan beda-beda tipis gitu. Emang betua udah nih diangkutnya barang gitu ya. Tapi tak apalah, namanya juga anak masa pertumbuhan, apa? Masa pertumbuhan. Lah mau diapakan ya. Oke, dapat tak 659? Apa Allah bilang di situ? Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua Bang Kakak itu tercatat sama Allah. Ada yang di darat, ada yang di laut, tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui Allah, tidak ada seputir biji pun dalam kegelapan bumi, Masya Allah. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi jangan bilang lagi, kok bisa ya Ustaz ya, kebetulan ya. Mana ada kebetulan di dunia? Semua terjadi atas izin Allah. Semua terjadi atas takdir Allah. Semua tercatat. Jadi kita ketemu ngapain, apa tadi 1664 tuh plat mobilnya tuh. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kami turunkan Al-Qur'an. Karena saya waktu cerita sama beliau, Bang siapa? Nego. Namanya Nego. Wah, jualan mobil. Nama Nego. Iya kan? Bisnisnya itu kan? Oh, pas lah dia. Go, aku mau nego nih. Kok mau aku? Kan bahaya tuh. Saya takut kalau yang ngomong gitu ibu-ibu. Bang, kata dia. Bisa nego gak bang? Saya mau nego bang. Jangan bu, saya udah punya istri. Kayak gitu. Bang Nego namanya ya. Mungkin itu nama kerennya lah kali ya. Ada panjangnya ya. Nego gitu. Jadi beliau bertanya sesuatu, saya jawab, dan saya bilang ini jawabannya bukan dari saya, jawabannya dari Quran. Saya kasih dia possibility cara berpikir. Selama ini banyak orang abang kakak kalau memikirkan satu tuh hanya pakai satu metode. Saya bilang besarkan cara berpikirnya, lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Mungkin enggak, saya bilang Allah tuh kasih begini, kasih begini. Oh iya betul juga Ustaz ya. Nah, sekarang saya kasih doa, langsung dapat ijazah doa. Saya bilang dari kemarin sampai hari ini, apalagi nanti ada anak yatim, abang berdoa angkat tangan minta sama Allah. Saya ijazahkan doa, saya bilang. Apa yang saya kasih ke beliau? Doa yang itu. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah, karena saya pengen titik. Rumah, mobil, harta, apa aja, sebut ya, rezeki. Urutannya Bang Kakak, jangan salah ya, paling rendah tuh duit. Apa yang paling rendah? Itu paling rendah. Kenapa paling rendah duit? Karena tidak usah jadi orang Islam pun cari duit. Antum-antum yang hari ini sudah pakai baju pasca, sudah pikul beras, jangan cuma minta duit. Tulis ya, paling rendah apa? Duit. Di atas duit ada namanya harta. Apa namanya? Harta. Harta itu dia bisa berbentuk emas, bisa berbentuk rumah, bisa berbentuk tanah, bisa berbentuk emas batangan, berlian, tambang, gunung, kapal. Harta. Dah, gigi, harta dah. Hah? Harta giginya emas. Kan tahu kan cerita yang bapak-bapak tuh, dia sakit gigi, pas dicabut giginya, dokternya bilang udah pak, gak usah dibayar, ini bulan Ramadan saya mau beramal.
Masya Allah, baik sekali ini Pak Dokter. Begitu pas besok subuh, dia sahur sikat gigi. Hah? Kurang ajar itu dokter, pantasan gratis. Gigi emas engkau yang dicabutnya. Gigi apa yang dicabut? Gigi emas. Pantaslah gratis. Kata dokter lumayan. Makanya hati-hati ya. Jadi gigi itu harta tak? Harta lah. Kalau bentuknya, kalau isinya teh ugi semua, kuning nggak udah tuh. Udah sikat gigi belum nih? Indonesia bahagiakan santri, cabe sini ya kan? Rajungan sini ya kan? Kita enggak yang makan rajungan banyak tadi malam tuh, tolonglah. Dah, oke ya. Itu harta nomor 2. Di atasnya harta ada yang namanya rezeki. Apa namanya? Nah, itu yang orang bilang tuh tidak mesti berbentuk uang. Ada namanya kesehatan. Apalagi keluarga, anak, istri. Kalau kakak-kakak cari suami yang mau soleh-soleh, dia tak mau soleh-soleh dia suami orang. Pak Soleh suami orang. Oh jangan coba-coba dekat, kena kibau. Itu bukan kucing lagi di level, itu singa ya. Macam-macam kena terkam. Oh Pak Soleh senyum-senyum dia. Mumpung bunda lagi di luar ya. Dengar SMK Ustaz bunda. Awas suami aku macam-macam, langsung dikibau. Jadi apa? Tadi nomor 1 yang paling rendah, duit, uang. Ya Allah fulus, ya Allah fulus. Itu paling rendah levelnya. Di atasnya ada harta, saham, jadi komisaris, dapat komisi. Nah itu namanya harta. Di atasnya ada lagi rezeki, sehat tadi bahasanya. Apa lagi? Keluarga, anak, teman, itu rezeki. Tapi di atas rezeki ada lagi, ayo apa? Keberkahan rezeki. Apa namanya? Saya sengaja ulang-ulang ini supaya kita wakil pengasuh bisa ngulang-ulang terus. Ada 4 tahap. Ada yang namanya keberkahan rezeki. Apa tuh ayaman keberkahan rezeki? Sehat dalam taat. Apa? Sehat tapi taat. Sehat dan taat. Punya duit dipakai untuk jalan Allah. Punya badan sehat dipakai untuk sholat tahajud. Itu namanya keberkahan. Kakak cantik, cantiknya dipakai untuk yang baik-baik. Abang kakak badannya, hartanya banyak, bisnisnya lagi bagus. Itu abang kakak pakai untuk ngajak orang berbuat baik. Abang mobilnya bagus, dipakai untuk bawa dakwah, dipakai untuk anak yatim, dipakai untuk kebaikan. Dikasih ilmu sama Allah, ilmunya dipakai untuk membesarkan agama Allah. Itu namanya keberkahan. 1, sehat dalam taat. Yang kedua apa ya man? Keberkahan rezeki itu sehat bermanfaat. Apa? Kau kaya, rumah kau besar, itu apa? Kau seorang yang nikmati, tikus sama Asep yang berenang situ. Gimana caranya rumah yang besar itu? Masya Allah, tabarakallah. Ini saya yang dapat, atau mau tidak dapat? Ada. Kalau saya yang dapat, tidak mau saya makan. Ada. Bagi-bagi ya. Soalnya nanti biasanya pun saya minum sedikit, habis itu ini hilang nggak ya waktu itu. Makan cucur sore-sore. Ancore. Apa? Ayam. Oke. Siap, jazakumullah. Saya kira air laut tadi. Saat ini air laut. Siapa tahu Ustaz Amin. Oh, terbang lah budak nih. Jadi, sampai mana tadi? Sampai sehat bermanfaat. Nah, berdoalah abang kakak minta sama Allah. Saya kira sampai cucur tadi ya. Kan cucur sore-sore, ancore. Saya balik badan, baru balik, saya pamit ya semuanya ya, balik. Saya noleh sebentar, hilang ya cucurnya. Memang budak-budak nih. Nah, kalimatnya, dengar kalimatnya. Habis berkah. Berkah dari mana? Belum saya sentuh budak tuh. Paham lah. Ayaman bawa ke ayaman ke rumah, gitu loh.
Emang berdua kita nih. Buas. Jerak saya kesini nih. Tak paham budak-budak nih. Kan harusnya kan tawarkan lah lo, Aiman mau dibungkus ke bawa kamar ke gitu kan basa-basi lah ya kan. Tak paham, balik badan saya berkah kata dia. Ngapalah kita ini tak paham-paham, astagfirullah. Ini wilayah siapa sini? Hah? Kan tadi malam ada minuman yang putih kan? Ada cucur kan 2 piring kan? Saya bilang nyaman cucur nih. Tapi kan saya tidak mungkin makan di tempat. Adalah yang nawarkan gitu, wah Ayaman mau bawa balik ke. Tada, balik badan hilang budak tuh. Ya Allah. Ah ini yang saya masih, ini benar-benar berkah tau. Oh rezeki ya. Memang makan cucur sore-sore hancur. Terus yang saya tuh pakai kata-kata berkah pula tuh. Berkah nih boy kata dia. Tak ada. Saya tunggu sengaja saya tak tidur tadi malam tuh. Ada dah diantarkan. Tak ada memang. Emang berharap sama manusia. Udah lah. Habis ini temankan saya cari cucur seorang ya. Udah bertahun-tahun jadi paskas tak paham kita ya. Nama gak anak-anak ya. Ya anak-anak lagi lucu-lucunya ya. Ya Allah betua budak-budak nih. Inilah yang saya tuh. Ya Allah. Wes, wilayah siapa nih? Ya Allah budak-budak nih Bang. Dah nanti saya di Pontianak beli seorang ya nanti. Cucurangan. Masih tak paham-paham gak budak-budak? Tak, budak-budak. Tapi begitulah dia urusan sama manusia itu kecewa. Nah itulah namanya ya. Ada 4 tangga. Orang selama ini berpikir duit. Terus di atas duit harta. Di atas harta ada rezeki. Di atasnya lagi keberkahan rezeki. Ya kan? Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, keberkahan rezeki itu yang membuat orang kaya tetap berbagi. Keberkahan rezeki itu yang membuat orang sudah sukses hebat tetap sayang sama istri dan keluarga. Itulah yang namanya keberkahan rezeki, ya kan? Udah sukses, udah hebat, udah keren, ya tetap aja dia tuh mau sholat subuh ke masjid, nggak lepas tahajudnya, nggak lepas memahami Qur'annya. Sama orang dia rendah hati, sama manusia dia baik, bermanfaat. Itu namanya keberkahan rezeki. Saya tadi barusan baca salah satu sahabat kita cerita ada pengusaha punya bisnis dengan penghasilan ratusan miliar. Dia hanya menggunakan beberapa ratus juta, puluhan juta saja untuk kehidupan pribadinya, kebutuhan hidupnya. Sisanya yang ratusan miliar digeser untuk orang lain. Mantap atau mantap sekali itu? Itu namanya keberkahan. Jadi kaya tidak bikin sombong, miskin tidak bikin dia kafir. Abang kakak mungkin hari ini belum punya duit, tapi dengan tak berduit itu, abang kakak tetap bisa taat sama Allah, tetap prasangka baik sama Allah. Nah itu tadilah level namanya keberkahan rezeki. Maka SOP Quran yang ada di Munzalan itu yang kedua apa tadi? Semoga ya Allah beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Karena di dalam Quran itu banyak cerita orang kaya yang soleh. Nabi Sulaiman kaya raya tapi tak sombong. Tapi ada enggak orang kaya yang sombong? Ada. Fir'aun, udah ada ceritanya semuanya. Bahkan Qarun itu ditenggelamkan Allah. Dan Allah bilang awalam ya'lam anallaha qad ahlaka
Man huwa asyaddu quwwatan wa aktsaru jam'an. Ada orang yang lebih kuat daripada Qarun dan lebih banyak numpuk-numpuk harta daripada Qarun. Jadi kalau ada orang sekarang numpuk-numpuk harta untuk pamer, lambat kalah sama Qarun dah lebih dulu. Itu tadabbur Quran namanya, memahami isi Quran. Lalu yang ketiga, ini jangan sampai salah tuh. Yang ketiga apa? Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa mengamalkan isi Al-Quran. Karena banyak orang hari ini dia tahu ilmunya tapi tak praktek. Maka tiga yang saya jadikan SOP di Munzaran. Sisanya apa kakak mau tambah bila ahlan wasalan sila aja. Tapi yang ayah menajarkan, yang ijazahkan tiga: tilawah, tadabbur, dan mengamalkan. Ya'maluna biha. At-takhalluq bi khuluqil Qur'an. Kalau bahasa Arab itu at-takhalluqu bil Qur'an. Yatakhallaqu bi akhlaqil Qur'an. Karena khuluquhu Quran. Bang, ngapa dak riba bang? Ngapa dak ngambil riba bang? Al-Baqarah 275. Kenapa abang kakak dak sedih? Ini kan ujian luar biasa nih. Allah dak akan ngasih ujian di luar batas kemampuan. Al-Baqarah 286. Bang, kenapa abang memuliakan anak yatim supaya tidak jadi pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ngapa kita ikut acara ini? Ngapa hadir di sini? Saya juga salah satu perang dalam diri saya ketika saya bilang saya tidak datang. Saya yang tak mau datang, atau jangan-jangan nanti anak yatim yang memang tidak mau saya datang. Saya istikharah, istighfar, minta ampun. Saya bilang bismillah. Kita yang tidak mau terlibat di acara ini, atau Allah yang tidak pengen kita terlibat? Kan gitu harus merenungkan, betul nggak? Kita yang tidak bisa meluangkan waktu, atau memang Allah yang tidak mau kita ada di sini? Maka yang hari ini ditakdirkan Allah sampai, bersyukurlah. Yang belum, bantu share, bantu promosikan, bantu campaignkan, bantu ajak kawan. Masih ada waktu bang kakak. Pakailah handphonemu itu, pakailah sosial mediamu itu untuk ngajak orang berbuat baik. Selesai kau menyampaikan, orang tak ikut, tak ada urusan, udah. Kita sudah selamat, kita sudah ngajak. Kan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hadda yahuddu artinya ngajak kan, menghimbau. Maka saya bilang sama Pak PJ Bupati tadi malam, Pak, dihimbau Pak orang-orang untuk ikut terlibat. Dihimbau Pak orang-orang untuk beramal soleh. Dah. Jadi 3 poin tadi: tilawah, tadabbur, dan mempraktekkan atau takhalluq bil Quran. Jadi gini, tangannya gini. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Palanya pegang. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Sekarang pegang dadanya. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Membaca, memahami, mengamalkan. Coba diulang. Baca, memahami. Nah, kalau saya kasih gini, kalau gini, ya ulang. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa apa nih? Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan benar ya, benar. Kalau baik belum tentu benar. Dengan benar. Yang kedua, antum tulis di status posting sekarang. Ada kuota gak? Hah? Ada sinyal? Nah, tulis dulu. Jadikan status, share, bagikan. Jangan ilmu itu kita makan seorang, bagikan ke orang-orang. 3 tadi itu penting sekali. Membaca, tilawah, mentadaburi, dan mengamalkan.
Karena ada orang yang paham Quran tapi sesat pemahamannya dan salah. Quran diterjemahkan seenak-enak dia aja, seenak pikirannya, seenak prasangkanya. Tidak boleh. Minta sama Allah supaya dikasih. Maka tuh ada istilah privat sama Allah. Tuh Allah yang ngajar. Kapan ayaman? Di sepertiga malam. Saat malaikat turun, Allah turun, manusia-manusia pada tidur, kita bangun. Wah, saat itu Allah turun kasih ilmu. Privat sama Allah. Begitu kira-kira abang kakak. Habis ini kita siap-siap ya mau sholat. Hati-hati ya, jangan sampai salah kiblatnya ke sana. Ya, nanti takutnya karena saking semangatnya ada laut ya. Dan tolong jaga kue di depan abang kakak tuh masing-masing. Soalnya begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang udah tuh ya. Kena bungkus sama ini. Jazakumullah khair abang kakak. Mohon doanya untuk acara Indonesia Bahagiakan Santri yang ada di Kayong Utara. Kayong Utara tuh salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kalau abang kakak dulu pernah dengar ada Sel Karimata. Karimata ya. Nah, itu di dekat-dekat sini, Kayong Utara. Jadi insya Allah kita akan adakan juga Indonesia Bahagiakan Santri di kota-kota di seluruh Indonesia insya Allah. Tunggu di kota abang kakak, nanti ada pengumumannya. Kota-kota mana saja yang akan menjadi tuan rumah untuk Indonesia Bahagiakan Santri. Siap-siap insya Allah kita akan roadshow ya kan. Jaga cucur ayaman. Tidak ada cucurnya lah. Masih ingat kan cucur dia? Kita akan umumkan dalam waktu dekat, insya Allah bulan ini, Om Pi ya, sekarang bulan ini ya, kita akan rilis daftar kota-kota yang akan jadi tuan rumah dan waktunya kapan, bulan apa, di kota mana. Oke, siap-siap abang kakak di kota-kotanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya ikut terlibat dalam kebaikan. Hadirlah abang kakak di acara-acara kebaikan. Semoga Allah wafatkan kita juga dalam keadaan yang terbaik. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Mohon doanya abang kakak untuk saya, untuk istri saya Bunda Uung, untuk anak-anak saya, kami sekeluarga besar, mama saya, ibu saya, ya kan, keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dimanapun berada dari Aceh sampai Papua. Semoga Allah izinkan dan Allah berkahi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita niatkan acara hari ini semoga menjadi amal soleh yang diridhoi dan diterima oleh Allah, untuk mencontoh meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita minta juga sama Allah semoga ini mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita dan menjadi penggugur semua dosa-dosa di masa lalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Tetap semangat dan istiqomah. Semoga Allah jaga dan lindungi kita semuanya. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.